Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hanifah, atau Imam Hanafi bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta al-Kufi. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafiyah, yang termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Selain itu, beliau juga masuk dalam daftar Atabi'ut Tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, beliau sempat semasa dengan 4 orang sahabat Nabi Muhammad, walaupun tak lama. Di antaranya, Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad di Madinah, dan sahabat Abu Tufail, Amir bin Watsilah di Makkah, tapi sayang tak satu pun pernah ditemuinya. Namun dalam riwayat lain, Imam Abu Hanifah termasuk dalam generasi kedua setelah Nabi Muhammad, yang disebut sebagai tabi'in, yaitu pengikut para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pernah belajar langsung kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik, dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ayahnya juga pernah membawa Abu Hanifah kecil untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 96 Hijriah. Saat itu di Masjidil Haram, beliau sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Haris, dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Tempat tinggal Imam Abu Hanifah di Kufah, dan beliau menghabiskan sebagian besar waktunya di Kufah. Sebelum masuk ke dunia pendidikan, Abu Hanifah kecil hari-harinya selalu di pasar untuk berdagang, membantu sang ayah berjualan sutra. Setelah menghabiskan sebagian waktu kecilnya di pasar untuk berdagang, akhirnya beliau mau memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu agama. Sesuai saran dari ulama yang ada di zamannya, yang bernama Syekh Asy-Syabi, beliau pun mulai mendatangi tempat-tempat pengajian ulama yang ada di Kufah. Di antara guru-gurunya Imam Abu Hanifah adalah Imam Atho bin Abi Rabah, Imam Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar, Imam Qatadah. Imam-imam yang disebutkan ini adalah guru hadis beliau. Dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, guru terlama beliau. Sekitar 18 tahun Imam Abu Hanifah belajar kepada Syekh Hamad. Dan dari Syekh Hamad ini pula, beliau belajar fikih secara mendalam dengan silsilah keilmuan yang sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak heran kalau Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Ia bahkan disebut-sebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih. Mazhab Imam Hanafi ini berkembang di kalangan umat muslim Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, China, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Bahkan mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, tetapi tergantikan oleh mazhab Maliki. Di antara kisah kewarakan Imam Abu Hanifah, yaitu sifat yang meninggalkan atau menghindari segala hal yang mengandung syubhat atau tidak jelas status halal haramnya. Yang ditulis Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, dalam bukunya Manaqib Al-Imam Abu Hanifah wa Sahibaihi Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan halaman 41. Yaitu saat Imam Hanafi menyedekahkan hasil penjualan baju yang dinilainya syubhat. Suatu ketika ulama yang juga entrepreneur itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Hafiz untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayang, barang yang hendak dijual itu tidak utuh, terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu, Abu Hanifah berpesan, "Di baju ini terdapat cacat, kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dahulu di mana bagian cacatnya." Namun sialnya, Hafiz ini malah lupakan pesan Abu Hanifah. Ia langsung menjual baju itu tanpa menunjukkan celahnya, sedangkan untuk menemukan si pembeli tadi sudah tidak mungkin. Bayangkan saja, di tengah pasar yang sangat ramai, dipadati orang-orang tak dikenal yang datang dari segala penjuru. Mengetahui hal itu, Imam Abu Hanifah langsung menyedekahkan uang hasil penjualan baju tersebut. Anehnya, beliau tidak marah atas keteledoran itu, jangankan sampai marah, komentar pun tidak, malahan Imam Abu Hanifah menyikapinya dengan senyum ramah. Sungguh luar biasa, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mampu meneladani akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa bermanfaat.
dan dapat menambah wawasan kita semua, khususnya diri Al-Fakir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.